Hasad adalah akhlak orang-orang buruk, akhlak iblis. Akhlaknya siapa? Iblis, Yahudi, Qabil yang membunuh Habil, akhlaknya orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini semua adalah karena hasad. Ya. Hasadnya kaum Nabi Saleh kepada Saleh. Iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Protes, kenapa Iblis sudah lama mulia sampai dia dari jin tapi dia disejajarkan dengan golongan malaikat. Tiba-tiba Allah ciptakan Adam yang Allah berikan kemuliaan. Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Adam Allah ajarkan ilmu yang malaikat saja tidak tahu. Kemudian Adam Allah suruh alaihissalam, Allah suruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam. 3 keistimewaan Adam yang iblis tidak punya. Diciptakan langsung kedua tangannya, diberi ilmu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Yang ketiga, malaikat dan iblis suruh sujud pada Adam. Akhirnya iblis pun hasad. Ya, hasad dan akhirnya menggoda Adam, ingin agar Adam keluar dari surga. Ya. Yahudi hasad. Sudah menanti-nanti Nabi yang terakhir. Ya, dan dia sudah nunggu-nunggu sampai bahkan tinggal di kota Madinah. Mereka tahu informasi Nabi terakhir tersebut akan berhijrah ke kota Madinah. Dan mereka sampai bermarkas di kota Madinah. Sampai 3 suku. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Semuanya kumpul di situ. Nunggu Nabi terakhir. Ketika Nabi terakhir tersebut muncul, mereka kecele. Ya. Mereka menyangka Nabi terakhir tersebut dari Bani Israel. Ternyata dari Arab. Mereka tidak beriman. Kenapa? Hasad. Mereka menyangka suku mereka Yahudi yang terbaik. Tidak boleh ada Nabi dari suku yang lain. Hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Hasad dari diri mereka setelah jelas kebenaran. Akhirnya mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW karena tidak ada sebab lain. Hasad. Allah sebutkan seperti kaum Nabi Saleh. Abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Kaum Nabi Saleh menolak Nabi Saleh, kata mereka kenapa? Kenapa satu orang kita ikuti? Kita banyak. Hasad. Kenapa Nabi Saleh dapat kenikmatan? Orang musyrikin hasad kepada kaum muslimin, ahula imanallahu alaihi min bainina. Kok bisa Allah berikan kepada mereka kenikmatan orang Abu Bakar dan teman-temannya, kenapa kami tidak? Hasad. Penyakit hasad ini bahaya. Qabil yang membunuh Habil, ya. Fatuqbila min ahadim wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Qabil memberi korban, Habil memberi korban Habil diterima, Qabil tidak terima, qala aku akan bunuh engkau. Gara-gara apa? Hasad. Akhlak yang buruk. Orang munafik, kenapa tidak beriman? Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa tidak beriman kepada Nabi SAW? Dia hasad. Jadi ketika suku Aus Khazraj, tadinya adalah suku yang saling berperang, sampai mereka puncak peperangan dalam perang Yaum Bu'ats, perang Bu'ats 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ketika mereka perang, mereka semua pembesar-pembesar mereka meninggal. Tinggal 2 orang kalau tidak salah, Abu Amir Al-Fasiq sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini calon utama untuk diangkat menjadi pemimpin karena semua senior sudah mati. Tinggal junior-junior semua. Dan makanya pimpinan kaum Ansar itu junior-junior, tidak ada yang senior. Yang senior tinggal satu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga ada Abu Amir Al-Fasiq, tapi dia yang memegang peranan. Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mereka akan mengangkat dia sebagai pemimpin. Tahu-tahu Muhammad SAW dah hijrah, semua berubah. Rencana yang tadinya mau diangkat menjadi pemimpin berubah, akhirnya Rasulullah yang diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul hasad kepada Nabi SAW dan tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Akhirnya menampakkan Islam, batinnya benci kepada Muhammad. Karena apa? Karena hasad. Jadi hasad adalah akhlak orang-orang yang buruk. Iblis, Yahudi, Qabil, dan yang lain. Ini. Yang pertama, yang kedua, keburukan hasad. Hasad ya, bentuk protes kepada takdir Allah. Ya, protes. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah? Allah yang bagi-bagi, Allah kasih ini pintar ini pintar anu, ini tampan, ini cantik, ini kaya, ini miskin. Allah yang bagi-bagi semuanya terserah Allah. Kemudian dia protes bilang tidak pantas, harusnya yang pantas saya, atau dia tidak pantas. Berarti orang hasad itu protes kepada pemberian Allah. Protes dia. Protes. Dan ini bentuk protes kepada Allah tentu merupakan dosa. Dia tidak setuju kalau orang ini diberi kekayaan. Dia tidak setuju kalau orang ini pintar. Dia tidak setuju kalau orang ini terkenal. Dia tidak setuju, bukan karena ada mubarir, ada suatu faktor syar'i yang membuat dia tidak setuju, tapi karena hasad semata, karena hasad. Karena dia. Kenapa dia yang harus begitu, kenapa saya tidak? Kenapa dia tampan, saya tidak tampan? Kenapa dia cantik, saya tidak cantik? Hasad. Dan ini adalah bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasad
mudah mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain, kezaliman. Kepada kezaliman. Ya. Jarang orang hasad diam aja. Orang hasad itu biasanya komentar. Apa itu? Dengan lisan atau dengan tindakan. Dia pasti berbuat, ada hal yang membuat dia mengutarakan, melampiaskan hasadnya. Jika dia tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nabi mengatakan, siapa lihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak dengan hatinya. Kalau hasad berbeda. Siapa yang hasad, maka rubahlah kenikmatannya dengan apa? Dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Orang hasad seperti itu. Dia berusaha agar orang dia hasad tersebut hilang kenikmatan darinya. Kalau bisa dengan tangan, dengan tindakan, dengan melaporkan keburukannya sehingga jabatannya dijatuhkan, macam-macam dia lakukan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu minimal dia jengkel dalam hati. Ini orang hasad seperti itu. Jika mampu menghilangkan nikmat dari saudaranya dengan tangannya dia lakukan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hatinya. Intinya akan memudahkan seorang terjerumus dalam dalam kezaliman. Sehingga ketika dia terjerumus dalam kezaliman, dia menzalimi saudaranya, maka kebaikan dia sangat mudah diambil oleh saudaranya. Dan ini akibatnya apa? Dampaknya kebaikan-kebaikannya mudah habis. Mudah sirna. Entah dihapus, entah di-offer bisa jadi di-offer kepada orang yang dia zalimi. Dan dalam hadis yang sanadnya diperselisihkan, tapi matanya benar, kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nara al-hatab. Kata Nabi, waspadalah kalian dengan hasad. Sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Seperti api makan kayu bakar. Perhatikan, Rasulullah menyamakan hasad dengan api. Hasad itu akan menghabisi kebaikan seperti api yang makan kayu bakar. Dari sisi apa? Dari sisi cepat. Cepat habis. Kita kalau bakar kayu bakar cepat habis. Cepat. Hasad demikian. Orang kalau sudah hasad, kalau dia tidak lawan, dia mudah zalimi saudaranya dengan lisannya, dia ghibah, dia namimah, dia cari-cari kesalahannya, dia rendahkan. Atau dengan sikap tadi, dengan tindakan. Kalau enggak dia dengan hatinya kebencian luar biasa. Jadi hasad mudah mengantarkan kepada kezaliman. Di antara keburukan hasad, orang yang pertama dia zalimi adalah dirinya sendiri. Kasihan orang hasad itu. Yang menderita siapa? Dia sendiri yang menderita. Orang lain semakin maju dia semakin menderita. Apa hubungannya? Kenapa ente menderita? Semakin cantik temannya dia semakin tersiksa. Semakin kaya temannya dia semakin tersiksa. Semakin terkenal temannya semakin tersiksa. Siapa yang dia zalimi? Dia tidak menzalimi orang dia hasad. Yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Dia belum tentu berhasil menghilangkan kenikmatan tersebut dari saudaranya. Tapi yang pertama dia siksa adalah dirinya sendiri. Jelas dia tersiksa. Makanya sungguh menakjubkan orang yang hasad. Yang pertama dia siksa adalah dirinya sendiri. Ya. Maka seorang berpikir jangan sampai sampai dihasad. Oleh karenanya orang hasad adalah orang yang sulit untuk bahagia. Ya. Hasad musuh kebahagiaan. Orang mau hasad mau bahagia susah. Dia tidak akan bahagia, sedikit-sedikit hasad. Lihat sana cemburu, susah, dia tidak akan bahagia. Mau bahagia jangan hasad. Ini belum lagi kita bilang ini hasad merupakan dosa ya. Intinya hasad merupakan dosa. Ya, hasad adalah dosa yang akan dihisab hari kiamat. Taib, ini dulu kita akan bahas setelah ini macam-macam hasad. Tolong dihapus. Macam-macam orang hasad. Mudah-mudahan kita enggak salah satu yang kita termasuk bagian yang baik. Taib, para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hasad ini biasanya terjadi pada orang-orang
apa namanya, satu kegiatan ya. Artis hasad sama artis. Dokter hasad sama dokter. Dokter anak hasad sama dokter anak. Seperti itu, biasanya gitu. Ya, tukang becak dengan tukang becak. Pemilik restoran dengan pemilik restoran, penjual buku dengan penjual buku. Kemudian pemilik mall dengan pemilik mall. Kalau tukang becak lagi ngebecak depan mall, dia tidak akan hasad sama tukang mall meskipun harusnya kalau itu kan yang kaya punya mall, tapi dia tidak hasad sama yang punya mall, dia hasad sama yang tukang becak sama dia. Dia hasad sama yang tukang becak sama dia. Ya, seperti itu. Jadi biasanya mereka hasad pada yang memiliki satu profesi. Ustadz dengan ustadz sama, penuntut ilmu, pemilik harta dengan pemilik harta, dai dengan dai, dan itu demikianlah yang terjadi. Nah, kita ingin tahu model-model orang hasad. Model-model orang hasad. Yang pertama, yang berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang yang dia hasati. Yang kedua, yang tidak berusaha, dia adem-adem aja, tidak berusaha menghilangkan kenikmatan dari yang dihasati. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam. Kemudian yang berikutnya, yang berusaha sama seperti orang yang dia hasati. Yang ketiga, yang keempat ya, berusaha menghilangkan hasad dari hatinya. Satu, dua, tiga, empat. Perhatikan. Yang pertama, jadi hasad itu apa? Hasad tadi saya sudah sebutkan, al-hasadu ada karahiyatu an-ni'mah al-ghair. Benci, tidak suka orang lain dapat nikmat. Itu sudah hasad, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kok dia yang senang, kok saya yang susah? Dia yang naik pangkat, kok saya yang jengkel? Kenapa ya? Hasad nih berarti. Kita sekarang yang penting kita punya sinyal. Oh, saya lagi hasad, ngerti. Masalah bisa dilepaskan atau tidak, bisa diingat dirusak. Tapi yang penting Anda sadar dulu Anda hasad. Sampai ada orang datang kepada saya, ya Ustaz, saya hasad Ustaz. Saya hasad sama dia, cuma saya nggak bisa hilangin. Ya sudah, yang penting ente sadar dulu ente hasad. Berarti dia sedang berdosa. Gimana cara untuk menghilangkan hasad tersebut? Tapi yang pertama, yang berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang dia hasati. Ini ada dua model. Yang pertama, berusaha yang penting hilang. Yang penting hilang tanpa harus pindah kepada dirinya. Pindah kepada dirinya. Yang kedua, ingin kenikmatan pindah kepada dirinya. Tersebut pindah pada dirinya. Contoh, ingin kenikmatan tersebut pindah dirinya, contohnya apa? Contohnya misalnya kerja satu kantor, ini jadi direktur, dia pingin pokoknya orang ini harus saya ungkap kejelekannya, kerjaannya buruk, saya lapor kepada atasan supaya dia dipindahkan dari direksi, saya gantinya. Itu namanya pingin hilang dan dia yang ganti tempatnya. Itu parah ini, parah. Contoh lagi misalnya seorang hasad sama temannya mukanya biasa-biasa tapi istrinya cantik. Waduh, itu teman miskin biasa-biasa ini cantik. Dia pingin temannya segera mati supaya kalau janda dia yang ambil. Jadi dia pingin berpindah nikmat tersebut pada dirinya. Itu contoh, maksudnya ingin kenikmatan tersebut pindah pada dirinya. Ini banyak orang seperti ini banyak. Tapi ada yang lebih parah yang menunjukkan busuknya hati. Ini yang penting hilang tanpa harus pindah pada dirinya. Ini busuknya hati. Ini hasadnya siapa? Inilah hasadnya iblis.
hasadnya iblis. Iblis dan hasadnya Yahudi. Iblis apa yang dilakukan? Dia tidak suka Adam di surga. Dia bukan ingin Adam masuk neraka kemudian dia yang menempati surga. Enggak. Pokoknya Adam turun dari surga, enggak masuk surga, itu yang dia inginkan. Pokoknya saya nanti masuk neraka, teman-teman saya banyak sama saya. Dia ingin orang itu miskin seperti dia. Bukan dia menggantikan posisi si kaya. Hatinya busuk banget orang seperti begini. Jilat orang pintar enggak mau, dia ingin orang itu goblok seperti dia. Tidak harus dia yang jadi pintar, enggak. Dia ingin orang itu goblok seperti dia. Dia ingin orang itu miskin seperti dia. Dia ingin orang tersebut jatuh seperti orang. Iblis ingin anak-anak Adam masuk neraka seperti dia. Seandainya kalau dia cerdas, ya maksudnya kalau model pertama kan sudah Adam masuk neraka, saya yang masuk surga. Itu namanya model pertama. Itu ada apa namanya? Ada tujuan. Ini enggak, ini parah. Pokoknya dia puas. Makanya ini paling parah kata Ibnu Rajab, ini paling parah ini. Hasadnya iblis. Enggak apa-apa, yang penting dia miskin seperti saya, dia masuk neraka sama seperti saya, enggak ada masalah. Meskipun saya tidak harus masuk surga, enggak ada masalah. Saking jengkelnya. Sama Yahudi. Yahudi, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW sudah mau diapain? Tidak ada Nabi lagi. Ya, tidak Nabi. Yang penting Muhammad tidak diakui sebagai Nabi. Tidak harus kami yang menggantikan posisi, tidak harus. Pokoknya Muhammad bukan Nabi. Orang Arab tidak diakui kenabiannya. Yang penting gitu. Hasadnya Yahudi sama hasadnya iblis. Jadi parah yang ini ya. Ini nomor 1, hasad paling top. Ya. Ini nomor 2. Ya. Baik. Yang berikutnya, yang tidak berusaha menghilangkan kenikmatan dari yang dia hasati. Dia hasad tapi dia tidak lam yabghi, tidak berbuat zalim. Kalau ini berbuat zalim, ini berbuat zalim. Ini berbuat zalim. Dengan usaha menjatuhkan dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, dengan tulisan, dengan lapor, dengan mengungkap keburukannya, cari sana cari sini. Bongkar akunnya dimasuki di hack dan macam-macam. Intinya dia ingin menjatuhkan dan itu sangat mungkin terjadi. Kadang berhasil, kadang enggak berhasil. Yang kedua, yang tidak berusaha menghilangkan kenikmatan dari dia hasati, tidak menzalimi yang dihasati. Ini juga ada 2 model kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada 2 model. Yang pertama adalah yang tidak bisa menolak dari dirinya. Hasad dari dirinya. Dia tidak suka dia hasad. Dia tidak suka dia hasad. Tapi dia tidak bisa menghindar. Dia tidak suka kondisinya yang hasad. Tapi dia tidak bisa menghindar. Maka orang seperti ini, ya gimana saya hasad? Tapi dia tidak ngomong kejelekan orang tersebut, enggak. Dia jaga lisan, dia cuma enggak suka aja orang itu kaya, dia enggak suka, tapi ya udahlah. Orang ada kesempatan untuk jatuhin orang tersebut, dia tidak jatuhin, dia enggak mau zalim. Dan dia tidak suka dia hasad. Ini ada orang seperti gini. Dia enggak suka kondisi dia, tapi tidak bisa menghindar. Banyak seperti ini. Dia enggak pingin marah, tapi dia marah. Dia enggak pingin syahwat, tapi dia bersyahwat. Mau diapain? Ada kondisi dia tidak bisa kontrol hatinya. Manusia itu lemah. Kadang hatinya tidak bisa dia kontrol. Ini contoh. Dia tidak bisa menolak hasad dalam dirinya. Orang seperti ini, para ulama mengatakan tidak berdosa. Karena dia tidak suka dengan ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibanding luar kemampuannya. Tapi yang kedua, yang sengaja memunculkan hasad. Hasad dalam dirinya. Bagaimana? Dia mikir-mikir. Caranya gimana? Misalnya dia lihat akun orang yang dia hasad tersebut. Waduh, orang ini. Dia sengaja nimbulkan hasad. Ini dosa kalau yang ini. Ini dosa. Ini berdosa karena dia ikhtiar. Dia atas pilihan dia sendiri. Dia berusaha bikin hasad dalam dirinya. Kalau dia masih menahan omongan, dia masih pada golongan. Kalau tidak menahan, dia masuk kepada golongan sebelumnya. Oh, dia ternyata dia ngomong, dia ghibah, dia merendahkan, dia dustai dan macam-macam, dia bohong, hoax dan macam-macam, maka dia jatuh pada yang pertama. Ingat ini mencakup perkara dunia, perkara politik dan macam-macam semuanya ya, perkara pekerjaan semuanya. Ya. Kalau dia sengaja, meskipun dia bisa tahan mulut, tahan ini, tapi kalau dia sengaja menimbulkan hasad dalam dirinya, maka dia berdosa karena hasad adalah amalan hati. Rasulullah SAW mengatakan la tahasadu, jangan kalian hasad.
Jaga diri hati kalian. Kalau tidak bisa dihindari, lain cerita. Dimaafkan. Dia benci dengan kondisi dia, tapi ini dia biarin. Bahkan dia cari-cari supaya dia hasad. Melihat lagi orang tersebut, hasad lagi. Sudah tenang-tenang, lihat lagi kabar-kabar, hasad lagi. Ini dosa. Tapi yang ketiga, yang berusaha sama seperti orang yang dia hasati. Ini ada dua model. Dia tidak apa namanya? Dia tidak benci ya. Dua model ya. Dia ingin seperti orang yang dia hasati. Ada dua. Jika perkara dunia, ya, maka merugi. Ya wailatana apa namanya? Kami diberikan mithla ma utiya Qarun. Ya, ayatnya gimana? Ya laitalana ya mithlu ma utiya Qarun. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang mengatakan, seandainya kami dapat harta seperti Qarun. Allah sebutkan dengan perkataan sebagian orang, berangan-angan punya harta seperti Qarun. Seandainya kami diberi harta seperti Qarun. Tentu ini adalah hal yang buruk. Buat apa ente dunia banyak-banyak? Ente tambah repot dihisab. Tambah repot, macam-macam lah, repot. Waktu habis mikirin dunia, waktu ya. Kecuali dunia Anda digunakan untuk akhirat. Oke, silakan. Kita pingin akhirat. Kalau akhirat oke. Jika perkara akhirat, maka ini baik. Jika dia hasad pada perkara akhirat, maka ini dianjurkan. Maka dianjurkan. Dalam hadis kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Siapa dua orang tersebut? Rajulun atahu Allahul hikmah wa yaqdi biha wa huwa yu'allimuha. Pertama orang alim. Yang kedua orang kaya donatur. Antum hasad sama orang ini bagus dan antum ingin seperti dia karena ini akhirat. Kita kan hasad sama orang ingin seperti bukan ingin dia jadi miskin, bukan ingin dia jadi goblok orang alim tadi, tidak. Kita ingin seperti dia. Ini namanya ghibtah kalau istilah syar'i namanya al-ghibtah. Al-ghibtah. Ingin seperti dia. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Pertama, rajulun atahu Allahul hikmah, orang yang Allah berikan pada ilmu. Wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia berhukum dengan ilmu dan dia ngajarin ilmu. Ya, kita ingin seperti orang berilmu, ingin seperti dia, ingin nyebarin ilmu. Kita ingin seperti para ulama yang Masya Allah, umur mereka berkah, akhlak mereka mulia, mereka banyak produktivitas, Masya Allah. Kita ingin seperti mereka. Kita berusaha ke sana. Kita tidak ingin mereka terjatuh, enggak. Tapi ini perkara akhirat. Sama yang kedua, perkara dunia tapi untuk akhirat. Wa rajulan atahu Allahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan harta kepada dia, perhatikan sabda Nabi. Wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Dan dia berusaha untuk mensirnakan hartanya dalam kebenaran. Yusallit itu berusaha, salit itu berusaha. Artinya apa? Orang ini siapa sih tidak suka dengan harta? Bohong orang tidak suka harta. Ya. Innal insana wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu suka dengan harta, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta kepada harta dengan cinta semua manusiawi. Tapi dia lawan kecintaannya kepada harta. Yusallit, dia berusaha mengalahkan hawa nafsunya untuk mengeluarkan hartanya, dia sirnakan dalam kebaikan. Dia sirnakan dalam kebaikan. Dia ini untuk ini. Seakan-akan hartanya sirna. Sampai sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya dia berusaha kalau sudah bersedekah dia berusaha lupakan. Dia berusaha lupakan. Seakan-akan sudah sirna. Tidak dia ungkit-ungkit lagi. Tapi dia perlu perjuangan. Orang seperti ini perlu kita hasati untuk kita tiru. Kalau orang kaya banyak, tapi yang kaya dermawan yang sedikit, yang saya bilang orang Islam ini banyak yang kaya tanah air. Yang masalahnya yang pelit juga banyak. Pelit juga banyak. Maksudnya yang pingin kaya tapi dermawan karena Islam butuh kepada dua model orang ini. Ilmu tanpa ada sarana repot, sarana tanpa ada ilmu juga, dakwah juga butuh. Dari zaman Nabi SAW, Nabi butuh orang-orang yang berada
Nabi ditakdirkan Allah menikah dengan Khadijah janda kaya raya. Nabi ditakdirkan Allah bertemu dengan sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq seorang saudagar kaya raya. Ditakdirkan bertemu Abdurrahman bin Auf juga kaya raya, Utsman bin Affan juga kaya raya. Nabi butuh dana untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang ini perlu kita hasati. Kenapa? Ini hasad dalam perkara agama. Hasad dalam perkara dunia percuma, sama seperti orang-orang hasad sama Qarun, pengin punya duit banyak. Ya laitana misla ma utiya Qarun. Kami ingin seperti yang Qarun diberikan sama Qarun. Kalau cuma sampai situ percuma, ente kaya-kaya buat apa? Bikin hisab panjang, masuk surga belakangan, repot. Belum lagi potensi untuk bermaksiat, kalau harta banyak mudah untuk bermaksiat. Tapi kalau Anda niatnya punya harta banyak untuk bisa punya andil untuk Islam dan kaum muslimin, untuk masa depan Anda di akhirat, maka Anda apa-apa, bagus, niat yang benar. Saya ingin seperti itu, saya ingin bersedekah, saya ingin buka rumah tahfidz, saya ingin buka pondok, saya ingin bangun masjid, saya ingin begini, saya ingin buka rumah para janda supaya para janda bisa tinggal gratisan ya. Saya ingin ini, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ingin bantu anak yatim, silakan. Yang penting niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini model ketiga. Model keempat, yang berusaha menghilangkan hasad dari hatinya, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Caranya bagaimana? Menghilangkan hasad dari hatinya. Dia dihasad sama orang tersebut, tapi dia berusaha menghilangkan apa? Dengan mendoakan orang yang dia hasati. Dia doakan. Dia tahu dirinya dia hasad. Kemudian tadi dengan memberi hadiah kepada orang yang dia hasati. Di antaranya memujinya di hadapan orang lain. Ini di antara cara-cara. Sehingga kalau dia lakukan ini, dia mendoakan orang yang dihasati, ya Allah, angkatlah derajatnya, ya Allah, dia sudah berjuang, ya Allah, terimalah sedekahnya, ya Allah, terimalah dakwahnya. Doain. Dia kasih hadiah, di bawah hadiah, meskipun dia jengkel sama dia hasad, tapi dia kasih hadiah. Allah akan ganti semuanya, ya. Allah akan ganti dengan kebaikan. Ya. Memujinya, dia orang lagi puji, itu orang masya Allah, iya memang dia hebat memang. Bukan kita jatuhkan, itu cuma begitu aja kok. Cuma itu yang diajarkan kok. Itu namanya kita menjatuhkan, kita hasad berarti. Kalau kita enggak hasad, iya semoga Allah beri petunjuk, masya Allah dia dakwanya, masya Allah dia sedekahnya, masya Allah dia pengorbanannya buat Islam. Kita malah puji, bukan depan orang tadi, kita puji depan orang lain. Kalau seorang berusaha menundukkan hatinya melakukan tiga ini, maka akan berubah menjadi cinta kepada orang yang dihasati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita sudah bahas dulu, tidak beriman salah seorang dengan sempurna sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, ya. Baik. Inilah macam-macam model-model hasad, ya.